Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Pengurus Masjid Paripurna Darul Aman beserta seluruh jamaah yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zuhur ini kami awali tausiah mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang ke-17 Al-Isra ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana al-insanu li rabbih kafura. Ayat ini sudah biasa kita dengar, sering disampaikan oleh guru-guru kita. Sesungguhnya orang-orang yang mubazzir, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, mubazir itu lebih diartikan dengan boros, pemborosan, pemakaian yang berlebihan tetapi tidak sesuai, pemborosan. Kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya adalah mereka itu saudara daripada setan. Saudara bukan berarti seikatan darah, tapi satu pekerjaan yang sama dimaksud dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat inna. Inna itu dalam sastra Arab disebut dengan taukidin wa nasbin, harfu taukidin wa nasbin. Huruf yang kalau sesudahnya harus berbaris nasab, berbaris patah, berbaris atas. Yang kedua, wa taukidin, menguatkan sesuatu yang ada pada makna kalimat itu. Jadi kalau Allah sudah memakaikan inna, berarti Allah tidak main-main, Allah tidak bercanda. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesulitan itu terdapat banyak kemudahan. Allah dah pakai inna, pasti hidup ini sekali sulit kita akan mendapatkan beberapa kemudahan. Begitu maknanya. Dan dalam ayat ini Allah pakai inna. Allah mau menunjukkan bahwa Allah mengatakan orang yang suka mubazir, berlebihan itu memang sungguh dia pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan setan, itu maksud Allah. Nah, dalam literatur Bapak Ibu sekalian, ada jin, ada iblis, ada setan. Kalau jin itu kalau setan itu sifat ya, sifat yang ada dalam diri manusia. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, kata Nabi. Sesungguhnya setan itu mengalir masuk dia dalam tubuh manusia majrad dam, seperti mengalirnya darah. Maksud mengalir darah itu tidak terasa. Kita tidak sadar bahwa kita terjebak dalam godaan syaitan. Tidak terasa. Darah yang mengalir dalam tubuh kita ini kita tidak terasa. Dari ujung kaki ke ujung rambut, ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri, semua mengalir normal, tapi tak ada terasa. Begitulah masuknya setan dalam tubuh manusia. Jadi kita tergoda, kita anggap hal-hal yang mubazir ini biasa saja, padahal Allah sudah kasih dia ingatan kepada kita
bahwa engkau yang melakukan perbuatan mubazir itu ikhwanas syayatin, kata Allah, keluarga saudara daripada setan, wal iyyazubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di tengah-tengah kita perbuatan ini masih banyak dilakukan orang. Misalkan baju. Baju kita kategorinya banyak. Ibu-ibu apa lagi? Banyak bajunya tuh. Kalau ndak dibuka lemari itu, tak tahu awak punya baju yang itu. Bayangkan. Baju 3-5 tahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, kalau ndak dibuka lemari, nggak ingat kita dengan, oh iya, ada rupanya baju yang itu. Apalagi orang-orang yang sibuk, dia setiap bulan, setiap pekan dia berganti baju. Baju kita pun kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita pakai baju ini untuk taat kepada Allah atau tidak? Nah, itu akan harus kita perhatikan betul tentunya. Begitu juga makanan yang ada di rumah kita. Ini hati-hati, mubazzirin. Dia lebih memilih busuk di rumah daripada harus membagikannya kepada orang lain. Walaupun kita ini ada membagi, niatnya salah Pak, Bu. Karena tak habis daripada tak temakan, daripada tak temakan, ancak dikasih tetangga. Itu lebih baik daripada kita biarkan dia membusuk di rumah. Walau nilainya bukan nilai nomor 1, memberi karena ikhlas kepada Allah, tidak nomor itu, tetapi yang kita lakukan jauh lebih baik daripada dia mubazir di rumah kita. Makanya tingkatannya berbeda-beda. Sama seperti Pak Haji tahu nih, Ustaz Yasri yang berangkat haji, berangkat umroh itu. Kadang jemaah kita Indonesia ini Pak, mengambil nasi itu di hotel tuh berlebih-lebih. Saya kalau lagi bimbing jemaah, saya ingatkan betul tuh, ambil secukupnya saja, kurang bisa nambah, pas-pas lah. Kita kan bisa mengagak perut kita nih. Lapar betul, porsinya segini. Sedang enggak lapar kali, porsinya segini. Jadi kita tahu ukuran kebutuhan kita. Jangan diambil banyak-banyak. Di satu sisi, rasa makanan Arab Saudi, entah di Mekah, entah di Madinah, itu beda dengan makanan di Pekanbaru nih. Nanti diambilnya banyak-banyak, nasi banyak, lauk banyak, sayurnya begitu juga. Nanti sudah dia makan 3, 4, 5 suap, tidak sama macam rumah makan Pak Nurdin doh. Mana sama? Bedalah kan. Dia pikir rasa nasi beringin edi, tidak bisa lah, beda. Yang masak orang Pakistan, walaupun bintang 5 sekali pasti ada perbedaannya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Lalu dia tinggalkan begitu saja. Padahal dia di tempat yang mulia, tanah haram Makkah, Madinah. Itu harus diperhatikan betul. Kadang ada juga nampak ada banyak buah di situ di samping makanan tuh kan. Diambilnya buah itu satu, dipegangnya satu, ditaruhnya ke dalam piring, satu lagi dimasukkannya ke tas. Masuk ke tas satu kan. Dah, ambilnya nasi, makan dia, dimakannya buah dulu. Habis itu selesai makan, makannya apel itu juga satu lagi. Dah selesai nanti arah nak masuk ke kamar, pergi dia ke tempat buah itu lagi, diambilnya 2 biji lagi untuk di kamar katanya. 5 biji, 5 buah jadi untuk sekan sekilo juga tuh kan. Nah, padahal jatahnya hanya 1 saja. Jadi tidak usah israf. Kulu, makanlah. Washrobu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, apalagi zolim kita mengambil hak orang lain. Waliyahzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Info terbaru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
nanti perayaan 17 Agustus itu di IKN ya. 17 Agustus itu perayaannya di IKN. Kalimantan mana nih Pak? Kalimantan Timur ya. Info yang kami dapatkan, perayaan itu akan menyewa 1000 Alphard, Toyota Alphard. Sewa 1000 Alphard. Biaya perharinya 25 juta rupiah untuk menyewa. Dan Alphard itu didatangkan dari luar Kalimantan. Biaya mendatangkannya itu 1 unit lebih kurang 13 juta rupiah. Kan tidak mungkin 2 hari, paling tidak 1 hari sebelum hari H, tanggal 16 kan sudah standby di situ. Jadi paling tidak 5, 6 sampai 1 pekan itu dipakai. Itu tak sedikit biaya memakai itu. Hanya bukan kita tidak mau merayakan kemerdekaan negara Indonesia ini, tidak, tapi kami pribadi menganggap itu israf, berlebihan. 1000 Pak, 1 harinya 25 juta, mendatangkannya dari luar Pulau Kalimantan 13 juta. Puluhan miliar uang hanya untuk 1 kendaraan itu saja. Di saat yang bersamaan kita menyaksikan di daerah-daerah terpencil di pelosok sana jalan sungguh parah, sekolah tidak layak, jembatan penyeberangan tidak wajar, anak-anak itu harus lewat titi gantung, melepaskan untuk sampai ke sekolah itu berjuang antara hidup dan mati, melewati sungai, kadang jembatan yang kecil bergoyang-goyang di atas air. Itu yang terjadi. Maka kami menganggap itu sebagai tindakan israf, berlebihan. Masih banyak cara-cara lain untuk mengagungkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi berita viral yang sama. Di saat kondisi seperti ini datang pula peraturan Presiden PP nomor 28 2024 bahwa anak-anak sekolah pelajar itu boleh membawa alat kontrasepsi ke sekolah. Kan ini entah belum merdeka entah apa negeri ini, padahal Indonesia ini mayoritas Muslim, seharusnya lebih taat. Sedangkan kita larang anak-anak itu perbuatan dosa, berzina, dosa besar. Anak kalian 7 keturunan akan malu, nanti dia tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya, dia tidak dapat waris dan segala macam kita sampaikan. Masih banyak anak-anak masih taraf SMP pun mereka sudah melakukan perbuatan zina, apalagi sifatnya mirip seperti dilegalkan. Kan mirip seperti dilegalkan. Jadi entah yo merdeka entah tidak Pak. Dan kalau dulu banyak ustadz yang mengkomplain ini Pak. Datang aja aturan-aturan tak benar, itu banyak ustadz yang komplain. Sekarang banyak yang siap. Ustadz cari aman semua, termasuk saya. Ya, saya cari aman juga. Ya Pak, kalau dulu banyak yang bersuara tuh, yang darah amar ma'ruf nahi mungkar nih langsung dia. Tapi kalau sekarang enggak, cari aman semua. Apalagi dia kalau udah dekat dengan pejabat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin kami sampaikan di ujung ayat bahwa wa kana syaiton li rabbih kafura, kata Allah. Dan adalah syaitan itu kepada Tuhannya kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal-hal yang dihembuskan oleh setan, apapun jenisnya, itu ujung-ujungnya pasti akan membawa kekufuran, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun pekerjaan yang
ada keterlibatan setan di dalamnya, mengajak kita untuk durhaka kepada Allah, tipu daya dan segala macam, biasanya pekerjaan itu tidak akan selamat dan berujung tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat-sifat mubazir ini Allah lepaskan dari diri-diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.